kita nggak ingin berlarut-larut, Pak. Karena Pak, ya saya dengar, oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi? Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Ini Republik Indonesia, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan gempar ya di video kali ini ya. Setelah beberapa waktu yang lalu Mas DU upload video ada 9 nama yang disebut-sebut. Kali ini ada nama-nama besar ya, bukan nama-nama kecil, bukan nama-nama receh ya, yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut dan juga terbitnya sertifikat yang meresahkan warga Banten ya, dimana itu sertifikatnya ada di bawah lautan ya. Nama-nama besar tersebut rupanya ada jenderal-jenderal TNI guys ya. Siapa saja mereka? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung saja supaya nggak penasaran ya. 1, 2, 3 go ya. Lanjut di sini ya. Kita lihat sama-sama. Sosok Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono, pensiunan Angkatan Laut yang jadi Presdir Agung Sedayu, ada di balik pagar laut. Presiden Direktur. Inilah profil Nono Sampono, pensiunan TNI yang disebut memiliki sertifikat HGB di pagar laut Tangerang. Letjen TNI Purnono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group, namanya sedang disorot publik usai terseret polemik pagar laut. Pasalnya Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa, satu di antara perusahaan yang menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Dari catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum yang dikutip, PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk II, dan sejumlah orang. Disebut-sebut susunan pimpinan PT Cahaya Inti Sentosa tersebut salah satunya adalah Nono Sampono sebagai direktur utama. Lantas seperti apa sosoknya? Letjen TNI Purnono Sampono merupakan seorang tokoh militer Indonesia. Ia sempat mengenyam pendidikan pasukan khusus anti-teror di Detasemen 81 Penanggulangan Teror TNI Angkatan Darat. Selain itu, Nono juga pernah mendapat pendidikan pasukan khusus di Hawaii, AS, dan Korea Selatan, mengutip Wikipedia. Pria kelahiran 1 Maret 1953 ini pada tahun 1972 bergabung dengan Akademi Angkatan Laut. Lantas di dunia militer, Nono pernah menempati sejumlah posisi strategis, yakni Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres periode 2001 hingga 2003, Gubernur AAL, dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Nono pernah menjadi anggota pasukan dan Paspampres di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Tahun 2010, Nono dilantik oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Badan Search and Rescue Nasional atau Basarnas. Nono kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPD RI periode 2019 hingga 2024 dari Provinsi Maluku. Sebelumnya Nono terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Maluku periode tahun 2014 hingga 2019 setelah berhasil mendapatkan 65.189 suara. Sosok Letjen TNI Purnawirawan Nono. Ini dari akun TikTok Ermol Sumsel ya, dimana membahas tentang sosok Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono. Nggak main-main guys ya, pangkatnya Letnan Jenderal ya. Mas DU juga kaget ya, ternyata Presiden Direktur dari sebuah anak perusahaan dari Agung Sedayu itu Presiden Direkturnya pensiunan Jenderal TNI ya. Wah, kalau begini repot ya. Jadi pada saat menjalankan proyeknya kapan lalu kan yang membongkar tuh TNI juga ya. Pastinya yang bongkar tuh banyak yang junior-juniornya ya. Nah, oke, lanjut ya. Siapa lagi yang terlibat ya? Yang diduga terlibat maksudnya ya. Ya ini
Kali ini, gue mau bahas pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Kok bisa? Siapa ya yang bangun kira-kira? Pagar laut yang tingginya 6 meter dan membentang 30,16 km ini sudah terlihat sejak bulan Agustus 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengatakan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang itu sudah diterbitkan sejak 2023 lalu. Saat itu, Menteri ATR dijabat oleh Hadi Cahyanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB sudah ada sejak era Jokowi, yang mana Hadi Cahyanto yang mengeluarkan HGB tersebut. Sayangnya, kondisi komunikasi publik dari pemerintah memang kurang baik, sehingga Presiden harus turun tangan langsung nih untuk menyelesaikan hal ini. Ya, gak jauh-jauh ya menterinya ya. Juga dicurigai pastinya sama publik ya. Kalau tadi itu presiden direktur dari perusahaan yang terkait, ternyata Letnan Jenderal ya. Kali ini menteri ya, menteri pada saat dikeluarkan surat-surat tersebut ya, sertifikat-sertifikat itu ya. Ini kalian tahu ya, barangkali yang belum tahu ya, Pak Hadi Cahyanto ini dulu adalah pimpinan TNI ya, Panglima ya. Jadi pangkatnya bukan main-main, bukan kroco-kroco ini ya di kalangan TNI ya. Dan sekali lagi kalau kita bayangin ya, yang membongkar pagar laut kapan hari tentunya itu banyak junior-juniornya ya. Meskipun yang pangkatnya tinggi-tinggi pun masih juniornya ya. Juniornya ini ya, jenderal-jenderal ini ya, Pak Hadi sama Pak Nono tadi ya. Oke, lanjut, apakah ada nama lagi? Diduga ada pensiunan Jenderal Bintang 3 di perusahaan yang memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut Tangerang, Banten. SHM dan SHGB itu diketahui ilegal karena berdasarkan undang-undang, laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, siapakah sosok petinggi TNI itu? Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan bahwa lokasi tempat pagar laut di perairan wilayah Kabupaten Tangerang ternyata memiliki sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan. Kedua perusahaan yang memiliki SHGB adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. PT Intan Agung Makmur memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang, sedangkan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Sertifikat tak hanya dimiliki dua perusahaan tersebut, tetapi juga dimiliki perorangan sebanyak 9 bidang. Pertanyaannya, apakah benar kedua PT itu dipimpin oleh pensiunan Jenderal TNI? Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur tercatat dengan jenis swasta nasional dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Kantor PT Intan Agung Makmur di PIK 2 terdaftar memiliki kegiatan usaha real estate. Nama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris PT ini. Sementara PT Cahaya Inti Sentosa berbentuk penanaman modal dalam negeri non-fasilitas dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Berkantor di Mangga 2, Jakarta, PT Cahaya Inti Sentosa bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa tercatat merupakan PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya. Sementara nama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris PT Cahaya Inti Sentosa. Setelah pensiun dari TNI AL, keduanya memiliki jabatan mentereng di pemerintahan. Nono Sampono pernah menjadi Wakil Ketua DPD RI Daerah Maluku periode 2017-2024 dan Kepala Basarnas. Sejumlah jabatan penting juga pernah ia jabat selama di TNI, mulai dari Komandan Korps Marinir, Komandan Pas Pampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Inspektur Jenderal TNI AL, dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Sementara Freddy Numberi pernah menjadi Gubernur Papua pada tahun 1998.
Lalu pada tahun 1999 sampai 2001, dia dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian di bawah pemerintahan Megawati, Freddy dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Di era Presiden SBY, di periode pertama dia diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Di periode kedua, dia diangkat sebagai Menteri Perhubungan. Kabarnya karena dua petinggi TNI itulah pembongkaran pagar laut di Tangerang sempat memakan waktu. Hingga akhirnya Presiden Prabowo turun tangan dengan menginstruksikan untuk segera dibongkar. Tak hanya itu, Prabowo juga memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta wakilnya Didit Herdiawan di Istana Merdeka 20 Januari lalu. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi Sorry guys ya. sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. 3 hari setelah dipanggil Presiden, Menteri KKP juga dipanggil DPR pada 23 Januari 2024. Menteri KKP sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Komisi 4 DPR. DPR pun mendesak agar SHM dan SHGB di perairan Tangerang dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Kami mengingatkan bahwa laut adalah milik bangsa dan negara kita. Laut adalah sumber daya alam yang diharapkan mampu menjadi support untuk kesejahteraan nelayan kita. Kalau kita bisa optimalkan, mungkin potensi kelautan kita bisa ribuan triliun. Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, ya, dan sebenarnya. kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan, mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang itu. Ya. Dan tanggal 9 saya appreciate ya Pak Menteri dan seluruh jajaran di PSDKP langsung menyegel berkaitan dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan perintah Presiden. Ya. Saya mengingatkan, tidak ada perintah yang kemudian paling tinggi di Republik ini kecuali perintahnya Presiden. Kepada seluruh pembantunya, menteri, lembaga terkait, maka kita berharap perintah Presiden ini dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Per 23 Januari 2024, TNI AL bersama masyarakat telah membongkar pagar laut di pesisir Tangerang sepanjang 9 km. Secara keseluruhan, pagar laut berupa patok bambu itu membentang 30 km. Karena pagar laut tersebut, negara dan nelayan diperkirakan rugi hingga puluhan miliar rupiah. Pertanyaannya, bagaimana bisa dua perusahaan memiliki SHM dan SHGB atas laut yang merupakan milik semua rakyat Indonesia? Ya, ini menarik ya. Kalian bisa ikuti voi.id ya di TikTok ya, YouTube juga ada kayaknya ini ya. Jadi kalian bisa ikuti di voi.id ini ya. Jadi pada intinya ada 3 nama besar tadi yang disebut ya. Kalau yang di video ini ada 2 ya. Tapi di video sebelumnya kan ada menterinya juga yang mantan panglima ya. Di video ini ada 2. Nama-namanya bukan nama-nama yang biasa-biasa. Ada yang pernah jadi gubernur ya. Pokoknya pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan ya. Oke, lanjut guys ya. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan bahwa lokasi tempat pagar laut di perairan wilayah Kabupaten Tangerang ternyata memiliki sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan. Kedua perusahaan yang memiliki SHGB adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. PT Intan Agung Makmur memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang, sedangkan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Sertifikat tak hanya dimiliki dua perusahaan tersebut, tetapi juga dimiliki perorangan sebanyak 9 bidang. Pertanyaannya, apakah benar kedua PT itu dipimpin oleh pensiunan Jenderal TNI? Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur tercatat dengan jenis swasta nasional dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Kantor PT Intan Agung Makmur titik 2 sama tadi ya. Memiliki kegiatan usaha Kita real estate. lanjut berikutnya aja ya. Diduga ada pensiunan Jenderal Bintang 3 di perusahaan yang memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut Tangerang, Banten. SHM dan SHGB itu diketahui ilegal karena berdasarkan undang-undang, laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Diduga ada pensiunan Jenderal Bintang 3 di perusahaan. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Ya, ini. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian. Ya, ini pernyataan dari TNI ya. Ini dari akun TikTok TNI.tv ya. TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI. Ketika disampaikan, diterima oleh Pak Presiden dan disampaikan akan ya ini dari mendapatkan jabatan baru sebagai Menteri ATR Pak Adi Cahyanto ya, dokumen Badan nama ya. Pertanahan Nasional. Saya mengucapkan terima kasih dan langsung tercetus, wah ini ilmu baru Pak Presiden, langsung begitu. Presiden menyampaikan, loh pengalaman Panglima TNI lah yang nanti bisa dibawa ke sana karena biasa di teritorial dan kalau bikin laporan selalu detail permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah itu kira-kira yang pertama kali saya sampaikan kepada Bapak Presiden sebelum dilantik. Nah ini kalau misalnya kita bicara mengenai tanggung jawab Bapak gitu, pasti kan tidak terlepas dari tantangan gitu ya Pak. Mungkin ya apalagi sebagai menteri gitu perannya sangat krusial dan kemudian juga tanggung jawabnya sangat besar. Apa yang Bapak anggap sebagai tantangan terbesar Pak dalam menjalani amanah ini? Saya kira hampir semuanya menjadi tantangan karena saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Pak Presiden itu jelas ada 3, dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar karena untuk sertifikat sendiri saya sudah punya target agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta. Saat ini sudah terrealisasi sebanyak 80 juta.
Oke. Kemudian ketika disampaikan, diterima oleh Pak Presiden. Ya, ini dari akun TikTok, aduh namanya nggak perlu dibaca lah ya. Mas Dewo nggak mau terlalu masuk ke wilayah politik ya, kan, tetapi memang ya masalah politik tuh selalu terkait ya dengan hal seperti ini ya. Jadi Mas Dewo memposisikan di posisi netral aja. Cuman hal menarik dari pernyataan Pak Hadi Cahyanto tadi ya, itu beliau katanya itu salah satu kelebihannya ya kenapa dipilih ya jadi menteri itu kan pengalaman jadi panglima itu beliau itu termasuk orang yang detail katanya ya. Ini mungkin yang dikritisi ya. Orang yang detail ya, tetapi pada saat muncul rame-rame sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di bawah laut itu ya, beliau pada saat ditanya jawabannya ya intinya itu ngambang ya, tidak tahu lah seperti itu ya. Karena ya biasalah, yang atas biasanya yang disalahin bawah-bawahnya. Jadi kalau memang beliau ini orang yang detail, harusnya beliau tahu ya. Nah ini apakah benar-benar tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu? Nggak tahu juga ya. Menurut kalian gimana ya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekali lagi Mas Dewo inilah nggak mau bahas politik lah. Nggak mungkin terakhir ya. ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu nggak tahu, TNI AL itu nggak tahu, polisi nggak tahu, kecamatan nggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu, nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut, tidak ansih soal itu, tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Apa taruhannya? Taruhannya adalah masa depan negara. Bukan hanya eksistensi negara hari ini, tapi masa depan negara. Makanya saya tegaskan, kita tidak sedang mewarisi negara dari para pendahulu kita, tapi kita mendapatkan titipan amanah negara dari generasi selanjutnya. Maka negara ini harus sampai kepada negara selanjutnya, generasi ya? Kepada periode pada anak cucu kita, generasi selanjutnya dengan selamat. Jangan sampai anak cucu kita nanti mendakwa kita karena mereka mendapati negara sudah bukan lagi milik mereka. Baik, ini yang paling penting. Makasih. Anak cucu kita guys ya. Ya luar biasa ya. Ini masalah pagar bambu ini baru terungkap, tapi belum semuanya ya pelakunya ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya tadi ya. Jadi begini guys ya. Pada saat TNI tadi bilang ya lebih mudah kalau nggak ada yang ngaku katanya ya. Kita ulangin sedikit aja ya. Ntar. Ini sampaikan. Nih. Apapun itu, kalau untuk ya. kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian. Ya. Kalian melihatnya biasa aja atau ada yang janggal ya? Lebih mudah tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui lalu harus koordinasi ya. Ngapain ya? Kalau ada yang mengakui, iya kalau salah ditangkap guys ya. Oke ya, mungkin yang dimaksud koordinasi itu sebuah hal formal yang harus dilalui ya. Tetapi kan setelah kita tahu bahwa petinggi-petinggi dari dua perusahaan itu adalah jenderal-jenderal TNI yang mana senior dari beliau ini ya, apakah yang dimaksud koordinasi itu hal-hal yang perlu dibicarakan dulu ya sama senior ya gitu ya. Wah ternyata yang punya senior nih yang pegang nih, apa mesti koordinasi dulu lah. Ini kan hanya dugaan liar Mas Dewo ya, agak aneh aja gitu beliau bilang seperti itu. Jadi kalau ada yang mengakui ketahuan pemiliknya justru bagus ya kalau menurut saya pribadi ya. Ya ditangkap dong kalau memang itu melanggar ya kan. Enggak ngapain takut lama koordinasi segala macam. Kalau masalah pagar bambunya tetap dibongkar aja ya. Kalau soal yang masang ya tetap harus diproses ya seperti itu ya. Jadi maupun
diketahui atau tidak diketahui itu tetap dibongkar ya. Ngapain pakai koordinasi ya? Apa mesti izin dulu gitu ya? Ternyata ada yang mengakui nih, ya kan, pagar bambu ini ternyata milik Jenderal Bintang 3 nih, Purnawirawan ya. Atau ada kaitannya dengan senior-seniornya TNI ya. Karena seperti itu maka harus koordinasi dulu sebelum membongkar. Masa harus gitu sih? Bongkar ya bongkar aja guys ya kan. Terus justru yang mengakui ini ya segera diproses, malah bagus ya. Ini masukan ya buat Pak TNI ya. Mohon maaf ya kalau memang mungkin ada salah persepsi dari saya. Tapi saya memandangnya kok seperti itu ya. Intinya sekarang ini dibongkar, tapi tetap harus dikejar ya. Siapa tuh dalang dari pemagaran laut itu ya, dan juga dalang dari penerbitan SHGB itu ya. Jadi walaupun pagar laut sudah dibongkar, sertifikat sudah dibatalkan ya, dianggap tanah musnah segala macam. Kalau pelakunya tetap tidak terang benderang diungkap ke publik, ke masyarakat, ya masyarakat tetap bisa suuzon ya sama petinggi-petinggi kita ya kan. Nah, ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan politik. Kita kritisi kubu manapun ya kalau ada ya penyelewengan ya. Oke. Sampai di sini dulu aja ya video kita kali ini ya. Semoga segera bisa terungkap ya siapa di balik semua ini. Oke. Di video berikutnya kita ada video menarik tentunya. Aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan. Caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.